Pernahkah Anda mendengar tentang kisah pria yang dikuasai ribuan roh jahat, hingga tak ada satu pun yang mampu mengendalikannya? Seorang pria yang hidup di antara kuburan, tidak berpakaian, dan dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai teror yang tak bisa dibendung. Kisah ini bukan sekadar cerita horor, tetapi merupakan salah satu kisah yang penuh misteri dan pertanyaan besar dalam Alkitab. Siapakah pria ini? Dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa terperangkap dalam penderitaan yang begitu ekstrim? Dan apa yang terjadi padanya setelah Yesus membebaskannya? Kami akan membahas lebih dalam siapa pria Gadara yang terkenal ini, asal-usulnya, dan bagaimana dia bisa terperangkap dalam cengkraman kegelapan. Kami juga akan melihat apa yang dia lakukan setelah dibebaskan oleh Yesus, dan bagaimana kisahnya masih relevan hingga saat ini. Kisah pria Gadara atau orang Gerasa yang dirasuki roh jahat ini tercatat dalam 3 Injil sinoptik. Matius 8 ayat 28 sampai 34, Markus 5 ayat 1 sampai 20, dan Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam detail cerita, inti dari kisah ini tetap konsisten, yakni perjumpaan Yesus dengan seorang pria yang kerasukan banyak roh jahat, dan bagaimana Yesus membebaskannya. Namun kisah ini lebih dari sekadar peristiwa penyembuhan yang luar biasa. Kisah ini melibatkan pertanyaan yang lebih besar, terutama tentang siapa pria ini, dan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi di wilayah yang jauh dari pusat kehidupan Yahudi, yaitu sekitar Danau Galilea, di pesisir timur yang terletak di wilayah Dekapolis. Dekapolis adalah sebuah wilayah yang terdiri dari 10 kota besar, yang sebagian besar penduduknya adalah non-Yahudi, dengan budaya Yunani Romawi yang sangat kuat. Kota-kota ini tersebar di sepanjang pantai timur Danau Galilea, dan wilayahnya mencakup daerah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Yordania dan Syria. Dalam Injil, wilayah ini sering disebut sebagai Gadara atau Gerasa, bergantung pada tradisi dan teks. Tetapi kedua nama tersebut mengacu pada daerah yang sama, di sekitar Danau Besar Galilea. Mengapa hal ini penting? Karena tempat ini sangat berbeda dengan daerah-daerah yang biasa dilalui Yesus, yang mayoritas berpenduduk Yahudi. Kehadiran babi dalam cerita ini, yang dikaitkan dengan kawanannya yang begitu besar, lebih dari 2.000 ekor, menunjukkan bahwa daerah ini jelas bukan wilayah yang dihuni oleh orang Yahudi. Karena dalam tradisi Yahudi, babi dianggap sebagai hewan yang haram. Disinilah Yesus dan murid-muridnya tiba, sebuah tempat yang penuh dengan kekuatan budaya yang asing, bahkan mungkin terlarang bagi orang Yahudi. Tapi justru di sini, di antara kekacauan spiritual, Yesus menunjukkan kuasanya dengan cara yang mengejutkan. Diceritakan dalam Alkitab, begitu perahu Yesus dan murid-muridnya merapat ke pantai, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat mengejutkan. Di antara gua pekuburan yang terletak di sekitar pesisir, muncul seorang pria yang dikuasai roh-roh jahat. Gambarannya sangat mengerikan, seorang pria yang tidak berpakaian. Wajahnya dipenuhi penderitaan. Tubuhnya terikat dengan rantai yang hancur, dan tubuhnya penuh luka akibat perbuatan dirinya sendiri. Tidak hanya fisik, tetapi akalnya juga hilang, terenggut oleh kuasa jahat yang menguasainya. Selama bertahun-tahun, pria ini telah bersembunyi di antara kuburan, menghindar dari masyarakat, dan hidup dalam kehancuran total. Semua upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya, termasuk pengikatan dengan rantai, tidak berhasil
Dia selalu bisa melepaskan diri, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh roh-roh jahat yang menguasainya. Kekuatan ini membuatnya menjadi seorang yang tak tertandingi dalam hal kedagingan dan kebuasan. Namun yang menarik, di balik gambaran yang mengerikan ini, ada sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Yesus. Ketika pria ini melihat Yesus dari jauh, dia langsung berlari dan tersungkur di hadapannya. Sebuah tindakan yang mengungkapkan lebih banyak dari sekadar ketakutan. Ini adalah pengakuan dari roh-roh yang menguasainya, bahwa mereka tahu siapa Yesus yang datang. Berdasarkan narasi yang ada dalam Injil, kita bisa membuat beberapa dugaan mengenai pria ini. Dia adalah seorang non-Yahudi yang mungkin tinggal di wilayah Dekapolis, suatu kawasan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi dan Yunani. Keberadaan babi di daerah itu memperkuat dugaan ini. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, babi adalah hewan yang dianggap najis dalam hukum Yahudi. Namun, identitasnya tetap misteri, karena tidak ada satupun Injil yang mencatat namanya. Hal ini memberi petunjuk penting bahwa kisah ini lebih mengarah pada situasi pribadi yang lebih besar daripada sekadar individu ini. Pria ini bisa jadi merupakan simbol universal dari penderitaan manusia yang dikuasai oleh kekuatan kegelapan, tanpa identitas atau harapan, hanya dikuasai oleh roh-roh jahat yang menghancurkan dirinya secara fisik, mental, dan spiritual. Ada juga teori yang berkembang di luar Alkitab. Misalnya, dalam literatur apokrifa dan tulisan-tulisan sejarawan kuno yang berbicara tentang orang-orang yang dikuasai roh jahat di dunia Romawi. Banyak dari mereka yang sering digambarkan hidup dalam kehancuran, tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri, dan dipandang sebagai korban dari kekuatan jahat yang lebih besar dari manusia biasa. Dalam konteks ini, kisah pria Gadara seakan mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh dunia spiritual yang tersembunyi dalam kehidupan manusia zaman itu. Dengan latar belakang ini, kita dapat lebih memahami bahwa pria Gadara bukan sekadar korban individu, tetapi wakil dari orang-orang yang terperangkap dalam penderitaan yang tak terlihat, baik itu penderitaan fisik, emosional, ataupun spiritual. Setelah melihat lokasi dan konteks cerita pria Gadara dalam Alkitab, kita akan menggali lebih dalam tentang asal-usul pria ini dan bagaimana dia bisa dikuasai oleh legion roh-roh jahat yang begitu kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan pria ini yang membuatnya sampai pada titik kehilangan kendali atas dirinya, dan bagaimana roh-roh jahat ini bisa menguasainya. Dalam bagian ini, kita akan mencari jawabannya, baik dari sudut pandang sejarah, budaya, dan juga beberapa pandangan apokrifa yang mungkin memberikan wawasan lebih dalam. Di dalam Alkitab, kita tidak diberi informasi yang jelas tentang siapa pria ini sebelum dia dikuasai roh-roh jahat. Tidak ada catatan mengenai latar belakangnya, asal-usul keluarganya, atau kehidupannya sebelum tragedi besar itu datang. Bahkan nama pria ini tidak disebutkan dalam 3 Injil yang menceritakan kisah ini. Hal ini menjadi salah satu unsur misteri yang menarik. Namun kita bisa membuat beberapa dugaan berdasarkan konteks sejarah dan budaya tempat pria ini tinggal. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Dekapolis adalah wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi dan Yunani, dan didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Ini berarti pria ini mungkin merupakan seorang bangsa non-Yahudi yang hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari kehidupan Yahudi pada umumnya.
Dekapolis bukanlah wilayah yang dikenal dengan kehidupan yang saleh atau spiritual. Sebaliknya, kawasan ini adalah tempat di mana kebudayaan asing seperti paganisme, kepercayaan kepada banyak dewa, dan praktik-praktik mistik sangat lazim. Penyembahan berhala dan ritual-ritual okultisme adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa pria ini mungkin pernah terlibat dalam budaya atau tradisi semacam ini. Sebelum mengalami penderitaan yang begitu berat, mengenai bagaimana pria ini bisa dikuasai oleh legion roh-roh jahat, ada beberapa hal yang perlu kita teliti lebih jauh. Kata legion dalam teks Alkitab bukan hanya menunjukkan jumlah roh jahat yang banyak, tetapi juga mengindikasikan kekuatan yang luar biasa. Dalam bahasa Latin, legion merujuk pada satuan militer yang terdiri dari ribuan tentara. Ini memberi kita gambaran bahwa roh-roh yang menguasai pria Gadara bukanlah roh-roh biasa, melainkan roh-roh yang sangat kuat dan memiliki kekuasaan besar. Namun bagaimana roh-roh jahat ini bisa menguasai pria ini sejak awal? 1. Mungkin karena keterlibatan dalam praktik okultisme atau paganisme. Seperti yang kita tahu, pada masa itu, banyak orang yang terlibat dalam berbagai praktik penyembahan berhala dan sihir. Praktik-praktik semacam ini seringkali dianggap membuka pintu bagi roh-roh jahat untuk masuk dan menguasai tubuh seseorang. Bila pria Gadara berasal dari latar belakang ini, mungkin saja dia secara tidak sadar memberi izin kepada kekuatan jahat untuk menguasainya. 2. Gangguan spiritual dari budaya sekitar. Dekapolis sebagai wilayah yang tidak mengenal Tuhan Israel bisa jadi menyuguhkan lingkungan yang sangat terbuka bagi pengaruh-pengaruh roh-roh jahat. Kehidupan di tengah keberagaman, kebudayaan, dan kepercayaan bisa jadi menyebabkan pria ini rentan terhadap serangan spiritual. Dalam konteks ini, kehilangan identitas spiritual bisa menjadi faktor penting yang memungkinkan kehadiran roh-roh jahat. 3. Dampak dari trauma atau luka batin. Ada kemungkinan juga pria ini mengalami trauma atau penderitaan emosional yang sangat berat, yang kemudian membuka celah bagi roh-roh jahat untuk masuk ketika seseorang dilanda kesedihan, kecemasan, atau rasa sakit yang mendalam. Seringkali mereka tidak mampu melawan pengaruh jahat yang datang dalam bentuk roh-roh yang menawan. Meskipun Alkitab tidak memberi banyak rincian tentang asal-usul pria ini, beberapa teks apokrifa dan tulisan luar Alkitab memberikan wawasan tambahan mengenai mengapa seseorang bisa dikuasai oleh roh-roh jahat. Misalnya, dalam beberapa teks apokrifa yang berkaitan dengan roh-roh jahat, ada cerita tentang bagaimana roh-roh jahat dapat mencari dan merasuki tubuh seseorang yang terlalu lemah secara mental atau spiritual. Dalam tradisi ini, roh-roh jahat seringkali digambarkan mencari rumah untuk tinggal, dan jika seseorang membuka diri mereka kepada mereka melalui dosa atau praktik buruk, roh-roh itu dapat berdiam dan menguasai tubuh dan pikiran mereka. Selain itu, beberapa teks kuno lainnya menunjukkan bahwa kekuatan spiritual jahat di zaman Yesus sangat kuat dan tersebar di berbagai wilayah. Ini memberikan gambaran bahwa pria Gadara mungkin terperangkap dalam jaring spiritual yang lebih besar yang diciptakan oleh dunia sekitar. Penting untuk bertanya, mengapa pria Gadara ini? Mengapa roh-roh jahat memilih untuk menguasai dirinya? Ada beberapa kemungkinan alasan. 1. Kelemahan spiritual. Pria ini mungkin tidak memiliki pertahanan spiritual yang kuat untuk melawan pengaruh jahat. 2. Kerentanannya terhadap pengaruh luar.
mengingat dia berada di wilayah yang tidak mengenal Tuhan Yahudi dan terpapar dengan berbagai praktik jahat. Dia bisa menjadi sasaran empuk bagi roh-roh jahat. 3. Simbol penderitaan umat manusia. Pria Gadara bisa jadi mewakili semua orang yang hidup dalam kekacauan dan penderitaan spiritual, yang tanpa sadar membuka pintu bagi pengaruh jahat. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas bagaimana pria Gadara, seorang yang terperangkap dalam kuasa legion roh-roh jahat, bisa jatuh ke dalam keadaan mengerikan, yang penuh penderitaan dan kekacauan. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan kegelapan. Sebaliknya, ada saat yang penuh harapan, yang datang setelah Yesus mengunjungi daerah Gadara. Mari kita telaah lebih dalam apa yang terjadi pada pria ini setelah Yesus membebaskannya dari kuasa roh-roh jahat. Dalam Injil Markus 5 ayat 1-20, kita mendapati bahwa ketika Yesus tiba di wilayah Gadara, pria yang dikuasai legion roh-roh jahat langsung mendekatinya. Seperti yang kita ketahui, pria ini telah hidup di kuburan-kuburan, terisolasi dari masyarakat, tidak bisa dikendalikan, bahkan seringkali merusak dirinya sendiri. Para penduduk setempat sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menangani pria itu. Namun, begitu Yesus datang, segalanya berubah. Yesus tidak ragu sedikit pun untuk mengusir roh jahat yang menguasai pria itu. Dia berkuasa atas kuasa kegelapan, dan langsung mengusir roh-roh jahat tersebut dari tubuh pria itu. Peristiwa ini begitu mengejutkan, karena begitu banyak roh jahat yang ada dalam dirinya. Mereka menyebut diri mereka legion, yang merujuk pada jumlah yang sangat besar, ribuan roh yang menguasai tubuh pria itu. Namun, meski begitu kuatnya kekuatan jahat itu, Yesus hanya berkata satu kalimat, dan semuanya langsung pergi. Setelah dibebaskan, pria ini mengalami transformasi yang luar biasa. Dalam Injil Lukas 8 ayat 35, kita diberitahu bahwa setelah roh-roh jahat pergi, pria itu ditemukan dalam keadaan tenang, berpakaian, dan duduk di dekat Yesus. Bayangkan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dari seorang yang liar, terisolasi, dan merusak dirinya sendiri, dia kini duduk dengan damai di hadapan Yesus, mengenakan pakaian, dan berada dalam kondisi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini tidak hanya menunjukkan kekuatan Yesus untuk membebaskan seseorang dari belenggu roh jahat, tetapi juga mengungkapkan bahwa Yesus membawa pemulihan yang total, baik secara fisik, emosional, dan spiritual. Orang yang sebelumnya tidak dikenali, yang bahkan takut dihampiri, kini tampak seperti orang yang baru, yang sepenuhnya dipulihkan. Setelah kejadian tersebut, penduduk desa datang melihat pria tersebut, dan mereka pun terkejut melihatnya dalam keadaan waras dan berpakaian rapi. Namun, lebih menarik lagi, pria itu sendiri merasa sangat bersyukur atas apa yang Yesus telah lakukan untuknya. Pria ini ingin mengikuti Yesus, mengikutinya kemanapun ia pergi, untuk menjadi salah satu pengikutnya. Namun, Yesus memberikan instruksi yang mengejutkan. Dalam Markus 5 ayat 19, Yesus berkata, "Pergilah pulang ke rumahmu, kepada orang-orang dekatmu, dan beritahukanlah kepada mereka betapa besar yang telah dilakukan Tuhan kepadamu, dan bagaimana Ia telah mengasihimu." Pria Gadara ini, meskipun awalnya berharap bisa ikut bersama Yesus, diberi peran baru yang tidak kalah penting. Ia diminta untuk menjadi saksi bagi karya besar Tuhan di kehidupannya. Yesus tahu bahwa tugasnya bukan hanya sekadar mengikutinya secara fisik, tetapi juga menyebarkan kabar baik tentang penyembuhan dan pembebasan yang telah dialaminya. Dalam beberapa ayat berikutnya, kita tahu bahwa pria Gadara ini pergi ke seluruh daerah dan memberitakan apa yang telah terjadi padanya. Dia menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar Gadara mengenai kuasa dan kasih Yesus yang luar biasa.
Satu orang yang dipulihkan bisa menjadi saksi yang sangat efektif untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Kisah pria Gadara tidak hanya menjadi cerita pribadi dari seorang pria yang dibebaskan, tetapi juga menjadi alat yang digunakan Yesus untuk menyentuh hati orang-orang lain. Ini menunjukkan bagaimana saksi pribadi bisa sangat berpengaruh dalam menyebarkan pesan Tuhan. Mungkin pria Gadara tidak memiliki pengalaman mendalam dalam teologi atau pengajaran yang panjang. Namun, apa yang dia miliki adalah kesaksian pribadi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, bahwa Yesus telah mengubah hidupnya secara luar biasa. Ketika orang-orang mendengar kesaksian pria ini, mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi mereka melihat transformasi nyata dalam hidup seseorang yang sebelumnya terperangkap dalam penderitaan yang luar biasa. Transformasi ini mengundang rasa takjub dan pertanyaan tentang siapa Yesus yang memiliki kuasa demikian besar. Apa yang terjadi setelah pria Gadara dibebaskan? Di sini kita melihat bagaimana pemulihan yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya menyentuh tubuhnya, tetapi juga memberikan tujuan hidup baru. Pria ini tidak hanya dibebaskan dari kuasa roh jahat, tetapi juga diberi peran dan misi baru, menjadi saksi bagi orang lain tentang kekuatan penyembuhan dan pembebasan Yesus. Kisah pria dari Gadara tidak berakhir saat Yesus dan murid-muridnya berlayar pergi. Justru, disitulah kisah yang sesungguhnya dimulai. Alkitab memang tidak mencatat namanya, tetapi tindakannya setelah itu tercatat selamanya. Yesus menolaknya untuk ikut, bukan karena ia tidak layak, tetapi karena ia memiliki misi yang jauh lebih besar dan strategis. Bayangkan sejenak adegan yang tidak tertulis itu. Pria yang tadinya menjadi teror di pekuburan, yang dihindari oleh semua orang, kini berjalan kembali ke kotanya. Ia berpakaian, ia waras, matanya jernih, dan ia berbicara dengan lembut. Bagaimana reaksi keluarganya, yang mungkin telah menganggapnya mati? Bagaimana wajah tetangga-tetangganya, yang dulu melemparinya dengan batu, kini melihatnya berjalan dengan damai. Setiap langkahnya adalah sebuah keajaiban yang hidup. Setiap tatapannya adalah bukti nyata dari kuasa yang baru saja ia temui. Pria ini tidak perlu membawa kitab atau belajar teologi yang rumit. Dirinya sendiri adalah pesannya. Tubuhnya yang pulih adalah khotbahnya. Kewarasannya adalah bukti sahihnya. Ketika ia membuka mulut dan berkata, "Dengarkan apa yang telah Tuhan perbuat bagiku." Seluruh wilayah Dekapolis, 10 kota besar yang dipenuhi budaya pagan dan skeptis, terdiam dan mendengarkan. Mengapa ini sangat krusial? Karena pria tanpa nama ini, oleh beberapa teolog, dianggap sebagai misionaris pertama bagi bangsa non-Yahudi, yang ditugaskan langsung oleh Yesus sendiri. Sebelum Petrus menerima penglihatan, sebelum Paulus memulai perjalanannya, ada seorang pria dari kuburan yang menjadi percikan api pertama di tanah yang gelap. Ia tidak diminta pergi ke Yerusalem atau Kapernaum. Ia diminta untuk kembali ke rumahnya, ke lingkungannya sendiri. Ini adalah pesan yang luar biasa. Transformasi terbesar seringkali memiliki dampak paling dahsyat, justru di tempat kita berasal. Jadi, apa yang terjadi setelah kesaksiannya? Alkitab memberi kita petunjuk halus namun kuat. Beberapa waktu setelah kejadian ini, dalam Injil Markus pasal 7, Yesus kembali ke wilayah Dekapolis. Kali ini, ia tidak disambut oleh seorang pria yang kerasukan, tetapi oleh kerumunan besar orang yang membawa orang sakit dan lumpuh kepadanya untuk disembuhkan. Mereka memuliakan Tuhan Israel. Dari mana kerumunan ini tahu tentang Yesus? Siapa yang mempersiapkan jalan baginya di wilayah asing ini? Sangat mungkin itu adalah hasil dari pekerjaan pria yang pernah dirasuki legion. Kesaksian satu orang telah mengubah seluruh wilayah, mengubah ketakutan menjadi iman, penolakan menjadi penyambutan. Gelombang kebangunan rohani kecil telah dimulai oleh satu orang yang dipulihkan.
Kisah pria Gadara mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus oleh terang. Dan yang terpenting, setiap orang yang telah mengalami pembebasan memiliki sebuah tugas. Pulanglah dan ceritakanlah kisah Anda, transformasi Anda, sekecil apapun itu, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitar Anda. Pria tanpa nama ini menjadi bukti abadi bahwa satu kehidupan yang diubah oleh Yesus dapat mengguncang sebuah generasi. Ia masuk ke dalam cerita sebagai korban tanpa harapan dan keluar sebagai pahlawan iman pertama bagi bangsanya. Pertanyaannya sekarang bukanlah lagi siapa pria itu, melainkan apakah kita bersedia menjadi seperti dia, menceritakan karya besar Tuhan dalam hidup kita, di rumah kita, di lingkungan kita, dan menjadi saksi hidup bagi mereka yang masih terhilang di pekuburan mereka sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.